dengan pokok bahasan penggolongan dan spesialit obat. Penggolongan dan spesialit obat bila memberikan 2 kali tatap muka, jadi pertemuan 10 dan 11. Jadi penggolongan dan spesialit obat saya bagi 2 aja, penggolongan dan spesialit. Oke ya, kita masuk ke materi penggolongan. Nah, kita lihat dulu definisinya. Definisi yang baru ya. Ini dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang kontroversial, membuat heboh kalangan profesional kesehatan, terutama dokter dan terutama lagi dokter spesialis. Karena Menteri Kesehatan kita ini kan bukan orang kesehatan, tapi bidangnya itu kalau nggak salah teknologi ya, teknologi atau ekonomi. Yang jelas beliau dari ITB kalau nggak salah. Jadi tidak segan-segan untuk membuat kebijakan yang secara halus ya, mengenai bawahannya. Kalau dulu bawahannya kan teman sejawat ya, sekarang kan bukan. Jadi eh, undang-undang yang termuat dalam Omnibus Law, Omnibus Law ini, Omnibus Law ini kan satu bus yang isinya berbagai-bagai aturan berupa undang-undang dari berbagai bidang, gitu ya. Salah satunya bidang kesehatan. Nah ini eh, masih masih apa, memberi tugas berat pada Dewan DPR yang terbentuk nanti untuk membuat eh, oh ini udah jadi dewannya udah selesai, dewannya sudah selesai, udah berubah undang-undang produknya, terus undang-undang ini sudah diserahkan kepada eksekutif gitu, kepada eksekutif. Nah yang mempunyai kewenangan paling tinggi pasti presiden ya, eksekutif itu paling tinggi pasti presiden, tapi presiden mempunyai wakil, bukan, mempunyai pembantu yang namanya menteri. Maka ini Menteri Kesehatan yang akan mengambil alih penanganan berikutnya, Apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat petunjuk pelaksanaan, membuat aturan atau petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan undang-undang ini, gitu. Jadi dari legislatif diserahkan kepada eksekutif, terus eksekutif membuat peraturan pelaksanaan. Dari mulai eh, dari mulai yang paling tinggi apa ya? Yang paling tinggi itu eh, PP, peraturan presiden. PP, peraturan pemerintah presiden. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh presiden, ya kan? Nah, ini petunjuk pelaksanaan undang-undang yang paling tinggi, yaitu yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kemudian turun ke menteri. Menteri akan membuat peraturan Menteri Kesehatan atau keputusan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan apa yang ada di peraturan pemerintah. Terus ke bawah ya, terus ke bawah sampai dari peraturan pemerintah itu eh,
direspon juga oleh pemerintah daerah gitu ya, oleh gubernur, terutama wali kota kabupaten, wali kota dan bupati, karena ini kan otonomi daerah, eranya era otonomi daerah, sehingga dari presiden, terus menteri, terus gubernur, wali kota. Nah, menteri membuat apa tadi, Permenkes, Kepmenkes gitu ya. Terus di daerah juga dinas kesehatan provinsi atau kota membuat juga peraturan daerah terkait kesehatan. Ya, ini cerita Undang-Undang Nomor 17 ini selalu saya ingatkan bahwa kita mempunyai undang-undang yang baru yang masih belum ada petunjuk pelaksanaannya atau peraturan pelaksanaannya, karena eh, Indonesia sedang menyusun kabinet ya. Kabinet belum tahu siapa menterinya gitu. Ya. Kalau undang-undangnya sendiri sudah diterima oleh presiden, sudah diterima oleh presiden. Jadi di undang-undang ini ada definisi dari perbekalan kesehatan, adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan itu ya berbagai-bagai upaya. Ada rumah sakit, ada dokternya, ada klinik, ada dokternya, ada puskesmas, ada dokternya gitu kan. Termasuk apoteker. Jadi ada tenaga kesehatan dan tenaga medis. Ada tenaga medis dan ada tenaga kesehatan. Kita apoteker itu termasuk tenaga kesehatan. Kemudian dari perbekalan kesehatan itu salah satunya adalah bahan, satunya peralatan. Jadi bahan ini berupa sediaan farmasi. Sediaan farmasi terdiri berbagai-bagai, yang sekota ini yang akan kita jadikan objek pembelajaran. Jadikan objek pembelajaran. Karena dia sediaan jadi gitu, obat jadi. Yang lain kan bahan obat, bukan obat jadi. Bahan obat, bahan alam, bukan obat jadi. Obatnya lupa melingkari. Obat juga. Utamanya obat. Yang lain eh, bahan alam, kosmetik, suplemen ini eh, ada materi yang lebih detail di bidangnya masing-masing. Seperti bahan alam tuh eh, di departemen departemen apa ya? Departemen biologi. Ya. Terus kosmetik ada di farmasi, tapi di departemen formulasi, teknologi dan formulasi. Suplemen kesehatan eh, ini masuk ke dalam eh, wah ini. Tapi kalau ngelihat, saya nggak tahu nih suplemen kesehatan masuk di mana. Tapi kalau ngelihat pakarnya di sini adalah Pak Profesor Johnson dan Profesor Sitomorin, itu bidangnya kimia. Jadi, mendalami di suplemen kesehatan. Terus obat kuasi di formulasi, teknologi dan formulasi. Obat kuasi itu apa? Obat kuasi itu obat-obat yang tidak apa, tidak bekerja secara sistemis. Obat kuasi itu obat-obat yang tidak bekerja secara sistemis. Contohnya ya balsam gitu kan, dioleskan, salep-salep eh, dioleskan gitu ya. Terus ya jadi eh, bekerja lokal. Nah itu penjelasannya, kita masuk ke penggolongan obat langsung ke jantung permasalahan, bukan jantung materi yang kita akan kerjakan. Kenapa obat digolongkan gitu ya?
digolong-golongkan sedemikian rupa. Jadi maksudnya untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta untuk pengamanan distribusi. Jadi eh, ada penggunaan dan ada distribusi di sini. Eh, Penggunaan itu kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Penggunaan itu ya pelayanan pelayanan yang standar bekerjanya itu standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian, filosofi prakteknya adalah eh, pharmaceutical care atau asuhan, di mana asuhan itu eh, mengarahkan obat digunakan secara tepat dan aman. Tepat yang jelas dia eh, berkiblat ke indikasi. Jadi kalau obat tanpa indikasi itu bukan pengobatan yang tepat. Gitu. Misalkan, misalkan secara ekstrim ya, demam, demam bukannya dikasih analgetik, antibiotik, tapi konotasinya demam itu infeksi, gitu. Langsung dikasih antibiotik. Nah itu tidak tepat. Di samping tidak tepat, tidak aman juga, karena eh, kalau kalau yang menggunakan tidak infeksi, jadi sasarannya nggak ada. Jadi badan hanya punya beban untuk mengatme, ya. Atme itu apa? Eh, Atme itu apa? Ada yang tak ingat ini atme? A-nya itu apa? Ada, Bro. Apa? Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, Bro. Ya, bagus, bagus. Atme itu absorpsi. Jadi obatnya harus diabsorpsi untuk bisa berkhasiat. Obat pada umumnya, kecuali kecuali tadi jenis kuasi. Jenis kuasi itu tidak diabsorpsi terus bekerja secara sistemis gitu kan. Kalau kalau umumnya obat itu diabsorpsi. Eh, ada apa yang tadi saya akan terangkan tadi berkaitan dengan atma tadi. Eh, udah lupa jadinya. Terkait keamanan kali ya tadi, ketepatan dan keamanan. Ya, obat harus berproses. Dia diabsorpsi. Kalau tidak diabsorpsi, ya besok pagi keluar lagi, ya kan? Keluar lagi tanpa tanpa eh, bermanfaat gitu. Makanya kalau bentuk tablet misalkan harus diuji tuh eh, waktu hancur gitu. Jangan sampai waktu hancurnya melebihi waktu pengosongan lambung gitu. Sudah mulai dikosongkan lambung, dia belum hancur juga gitu. Bahkan di usus juga tidak hancur. Padahal dia padahal dia tidak coating, tidak coated. Jadi harusnya hancur di lambung karena kekerasannya luar biasa gitu. Terus jadi tidak berkhasiat. Gitu. Jadi keamanan, ketepatan itu ketepatan itu artinya digunakan secara tepat eh, dengan dosis yang tepat. Jadi tepat dosis, tepat indikasi, tepat. Jadi ada istilah 4T 1W. Tepat dosis, tepat tepat pasien, tepat indikasi, tepat apalagi terus W-nya itu waspada efek samping terkait dengan keamanan. 4T 1W. Nah, distribusi juga perlu diamankan karena obat itu pada intinya adalah eh, sisi sisi yang satu bermanfaat, sisi yang kedua berisiko gitu. Sisi satunya bermanfaat, dua sisi kan.
Satu sisinya bermanfaat, satu sisinya berisiko. Jadi kalau suatu molekul obat gitu kan diuji tuh oleh badan badan yang akan memberi izin. Badan yang akan memberi izin ini bisa didaftar sebagai obat atau tidak gitu. Jadi kalau sisi bermanfaatnya lebih besar dari sisi risikonya, itu akan diterima sebagai obat. Tapi kalau sisi risikonya lebih besar daripada eh, manfaatnya, dia tidak akan didaftar sebagai obat. Istilah kerennya risk benefit ratio. Jadi bahaya dibandingkan dengan kemanfaatannya itu mana lebih besar. Nah ini dinamis nih. Saya pernah menggunakan obat dulu waktu mahasiswa ya, tahun 70-an. Dari tahun 71 sampai kira-kira 75, 5, 5 tahun itu setiap kali semester ujian semester saya menggunakan obat yang namanya reaktifan. Reaktifan itu kalau sekarang populer dengan sebutan doping. Doping. Jadi kalau minum itu tuh ketahanannya luar biasa. Segar terus dari pagi sampai kalau diminum pagi sampai malam nanti segar. Segar fresh gitu. Jadi materi satu semester itu bisa dibabat habis untuk siap ujian besok paginya gitu. Nah, waktu itu ya saya nggak tahu bahwa ini kelompok obat psikotropik yang bukan membuat ngantuk atau membuat tidur ya, tapi psikotropik untuk membuat segar. Gitu. Nah itu reaktifan itu nggak didaftar lagi sebagai obat. Padahal reaktifan itu bikinan Merck yang dari Jerman Barat. Itu tidak lagi didaftar sebagai obat. Isinya apa ya? Isinya lupa isinya apa. Itu terkenal sekali tuh. Isinya itu terkenal sekali untuk penampilan. Jadi musisi-musisi itu kalau pas main minum itu gitu, supaya mainnya dalam waktu yang panjang terus energik gitu, suara lantang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, distribusi itu maksudnya diamankan. Distribusi itu ada obat yang secara bebas bisa diperoleh masyarakat, ada yang tidak bisa secara bebas diperoleh masyarakat terkait dengan keamanannya itu. Gitu. Kalau seperti tadi, seperti ekstasi itu atau psikotropik yang lain itu kan eh, yang yang paling dikhawatirkan tuh merusak tatanan masyarakat, keamanan masyarakat terganggu. Kalau orang sendirian minum itu tanpa berinteraksi sosial ya silahkan aja sampai mati juga nggak masalah. Tapi kalau dia hidup terus mengganggu masyarakat kan jadi itu masalahnya gitu. Masalah sosial. Jadi harus didistribusikan secara benar sesuai dengan peruntukan obat itu gitu. Oke, kita lanjut ke jadi salah satu produk eksekutif itu peraturan Menteri Kesehatan. Inilah yang akan melaksanakan akan sebagai petunjuk untuk pelaksanaan undang-undang. Salah satunya peraturan Menteri Kesehatan bahwa untuk melindungi melindungi masyarakat dari penggunaan obat-obat yang tidak memenuhi syarat itu obat jadi yang akan dipasarkan itu wajib didaftarkan wajib didaftar. Kalau memenuhi syarat dia diberi nomor register obat sehingga ada jaminan dari menteri bahwa
sepanjang obat itu ada nomor registrasinya, berarti obat itu asli. Berarti obat itu asli. Nah, kementerian ini hanya mendaftar obat-obat yang dibuat eh, dengan cara pembuatan obat yang baik, ya, JPO. Jadi jaminan kualitasnya itu eh, karena pabriknya sudah bersertifikat CPOB. Nah, sertifikat CPOB itu untuk satu pabrik bisa banyak, tergantung dari produk gitu. Jadi sertifikat CPOB untuk tablet. Kalau punya sertifikat CPOB untuk tablet, mau membuat kapsul nggak bisa sebelum mendapatkan persyaratan, sebelum mendapatkan sertifikat CPOB untuk kapsul. Demikian juga untuk sirup, untuk salep, sediaan semi padat gitu. Itu semuanya harus bersertifikat CPOB. Oke. Lalu menjamin khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai. Jadi ada uji toksisitas juga di sini. Melalui uji klinis artinya obat itu memang berkhasiat nyata, eh, mempunyai benefit yang besar melalui percobaan binatang praklinis ya, dilanjutkan dengan klinis gitu. Seperti itu ya. Kemudian obat terdaftar di zaman mempunyai mutu yang memenuhi syarat karena dibangun melalui proses produksi sesuai GPOB. Jadi mutu itu dibangun sedemikian rupa melalui langkah demi langkah cara pembuatan. Sebetulnya proses langkah demi langkah produksi itu secara meyakinkan sudah menghasilkan obat yang baik gitu ya. Obat yang baik sesuai peruntukan gitu. Tapi pada akhir proses tetap harus diuji, gitu. Harus diuji sedemikian rupa untuk memastikan, tetap harus diuji untuk memastikan kualitas itu. Nah, terus persyaratan lain obat yang terdaftar itu harus disertai dengan penandaan. Penandaan adalah informasi lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional. Tepat tadi ada 4T ya kan? 4T. Tepat ini itu ada 4T nanti dibuka-buka lagi mata kuliah yang membahas itu. Terus aman itu waspada, efek samping. Dan rasional ya. Rasional itu eh, ada rasional itu ukurannya tadi risk benefit ratio dan cost benefit ratio. Jadi eh, bukan hanya antara risiko dan manfaat, tapi juga antara biaya dan manfaat. Jadi di Indonesia pernah membuat rasionalisasi obat di lapangan. Jadi beberapa obat yang tidak rasional itu ditarik dari peredaran. Misalkan kegunaannya rendah tapi harganya mahal gitu. Atau kegunaannya normal aja lah tapi harganya mahal. Harus dicari komposisi yang tepat tentang obat itu, eh, kegunaannya normal, harganya juga normal. Nah, brosur itu salah satu penandaan itu harus apa? Sediaan farmasi harus di dalam kemasannya harus disertakan brosur. Jadi brosur yang menyertai obat itu berisi komposisi obat. Biasanya komposisi ini tidak tidak perlu disebutkan bahan bahan pengisinya, bahan pengisinya termasuk bahan apa namanya?
bahan pembantu ya, bahan pengisi, bahan eh, ya saya ada lupa. Ini kan urusan teknologi, jadi saya sudah lama tidak berkecimpung di teknologi ini. Terus eh, uraian tentang khasiat, farmakologi dan cara kerja obatnya. Terus tentang indikasi, jadi peruntukan obat itu. Gitu. Jadi misalkan kata-katanya itu obat A diindikasikan untuk penyakit X gitu. Obat A diindikasikan untuk penyakit X. Jadi memang peruntukan obat itu digunakan. Peruntukan untuk misalkan keluhan keluhan rasa sakit, keluhan demam, atau mengatasi sakitnya, misalkan infeksi ya harus dikasih antibiotik misalkan seperti itu. Kemudian dosis dan cara pemberian ini juga harus jelas. Meskipun obat keras itu dokter sudah paham ya, tapi tetap harus dituliskan. Itu makanya kadang-kadang masyarakat merasa pandai aja gitu. Hanya dosis dan cara pemberian, terus dia beli obatnya sendiri melebihi kapasitasnya gitu, kapasitas pengetahuannya. Terus kontraindikasi ini kebalikan dari indikasi. Ya, kebalikan dari indikasi. Nanti ada penjelasan singkat nanti setelah ini. Terus efek samping. Efek samping, efek samping itu efek yang tidak diinginkan yang muncul gitu. Ketika obat digunakan secara aturan pemberian yang benar, termasuk dosisnya, tapi muncul juga efek samping. Seperti misalkan orang yang alergi terhadap penisilin. Nah, ketika dia minum amoksisilin dengan dosis dan cara yang benar, dia timbul alerginya itu, bentol-bentol, gatal-gatal, dan seterusnya. Terus interaksi obat. Jadi kalau kita minum obat sekaligus dua jenis misalkan, nah itu akan terjadi interaksi. Interaksi ini dikasih tahu di apa ini, di brosur ini gitu, sehingga minumnya bisa dipisah, satu pagi, satu sore misalkan. Itu dipisah secara ekstrim atau dipisah waktu beberapa jam. Nah, setelah pengosongan perut, terus atma tadi prosesnya berjalan, eh, baru diminum obat satunya. Terus cara penyimpanan ini dalam rangka eh, menjaga stabilitas obat sehingga tetap berkhasiat. Jadi ada obat yang harus disimpan di kulkas, disimpan di eh, suhu sekian derajat, udara suhu sekian derajat, terus eh, terlindung dari matahari, kemudian terlindung dari jangkauan anak-anak kalau ini berbahaya. Udah, terus tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini eh, ada beberapa definisi dari beberapa buku ya. Tapi yang saya sangat terkesan enak dibaca dan perlu itu yang dari Farmakope Indonesia 2. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal di mana sediaan farmasi itu masih memenuhi syarat baku gitu. Jadi jadi pada tanggal dimaksud obatnya masih bisa digunakan. Dan tanggal kadaluarsa kan bukan dicantumkan tanggalnya, tapi dinyatakan dalam bulan dan tahun. Sehingga kalau misalkan bulan 5 tahun 2004 expirednya itu sepanjang bulan ini masih bisa digunakan. Masih memenuhi syarat baku. Kadarnya masih terpenuhi. Syarat lain seperti misalkan eh, sterilitas itu masih steril gitu kan. Lalu terakhir kemasan. Kemasan itu bisa berbagai-bagai lah ya. Dari
dari karton, karton dalamnya ada box atau kotak, terus dalam kotak ada box itu ada apa jumlah jumlah sediaan itu gitu ya. Jadi dengan ini semua menjadi lebih jelas gitu ya. Kemudian tadi saya katakan eh, antara indikasi dan kontraindikasi. Definisinya seperti ini. Terus contohnya yang penting. Contoh demam, nyeri ringan, atau kram menstruasi. Itu bisa diredakan dengan ibuprofen. Gitu kan. Jadi ibuprofen boleh dipakai karena memang diindikasikan untuk itu. Gitu. Nah, sementara itu eh, orang yang mengalami gejala sakit yang seperti di atas ini itu mempunyai apa sakit asma, penyakit asma. Nah, ini di brosur dinyatakan ibuprofen berkontra dikontraindisikan dengan penyakit asma. Artinya kalau ada pasien yang mengalami gejala seperti di atas, itu tidak bisa menggunakan ibuprofen itu karena akan berakibat eh, memicu kekambuhan asma. Jadi yang tadinya tenang-tenang gitu, kalaupun kambuh kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi kalau ada pemicu bisa berulang gitu, berulang dengan frekuensi yang tinggi gitu. Nah itu kontraindikasi. Oke, terus kita. Nah penandaan pada nomor registrasi obat modern. Jadi ada obat modern. Sebetulnya kalau istilah obat modern tidak ada di peraturan perundang-undangan, di buku-buku resmi. Obat ya obat itu aja. Tapi untuk membedakan dengan obat tradisional, maka saya cantumkan ini obat modern. Nah, di nomor register itu terdapat 15 digit, 15 digit, 15 kotak yang harus diisi. Nah, kita penandaan yang penting yang harus kita tahu itu 3 digit pertama dari 15 digit nomor register. Digit pertama itu kalau nggak D, G. D itu menyatakan merek dagang, berarti ini obat bermerek. Nah, G itu menyatakan obat ini jenis obat generik. Jenis obat generik. Yang satu jenis obat dagang. Terus digit kedua itu menunjukkan golongan obat. Ada 5 golongan obat yang dimuat di sini. B, T, K, P, dan N. Ini singkatan dari golongan obat itu. B itu bebas, T itu bebas terbatas, terus K itu keras, P itu psikotropik, dan N itu narkotik. Jadi kalau uh, nomor registernya itu P, kita nggak tahu ini obat apa, itu golongan psikotropik. Terus digit ketiga itu uh, yang memproduksi obat itu. Uh, ada LI dan XL, L itu lokal. Jadi obat ini diproduksi di dalam negeri uh, atau diproduksi dengan lisensi. Jadi uh, produk asli dalam negeri misalkan buatan Kalbi Farma, terus obatnya bermerek Kalmoxilin, gitu. Atau anu, atau uh, obat lisensi. Jadi obat yang pabriknya di luar negeri karena
produknya di Indonesia itu tidak begitu banyak dikonsumsi masyarakat, maka dia berat untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Maka dia mencari pabrik yang dianggap baik untuk membuatkan obat itu, gitu. Eh, Contohnya kimia farma itu banyak menerima lisensi dari luar. Eh, Misalkan narkotika ya, narkotika itu wewenangnya kimia farma untuk mengelola, sehingga orang dari luar yang akan menempah atau memberikan lisensi pembuatan narkotika itu kepada kimia farma. Apa ya, narkotika itu kodein, eh, Kodipron. Kodipron itu pabriknya MAK. Kodipron. Kodipron ada 4 macam, eh, terbagi 2, Kodipron Expect dan Kodipron aja gitu. Nah, masing-masing Kodipron itu mempunyai sediaan bentuk sirup dan kapsul. Jadi 4 itu sudah sejak lama dibuat di kimia farma atas lisensi dari MAK. Termasuk nitrocafretat yang selalu dipakai untuk orang-orang yang bermasalah apa di jantung koroner, ya. Itu selalu saya dikasih itu, ya. Termasuk saya mengkonsumsi nitrocafretat itu karena saya merasa ada masalah di koroner jantung saya. Eh, saya ngasih kuliah di Gedung Baru itu, kalau sempat ngasih kuliah di lantai 3 itu udah harus 5 menit dulu, 5 menit dulu istirahat baru bisa ngomong, kalau nggak bisa ngomong. Nah, itu ketika saya diperiksa dokter jantung terus dikasih nitrocafretat itu lumayan, jadi itu tidak lagi mengalami sesak napas dan rasa sakit di dada. Nah, itu buatan kimia farma atas lisensi MAK juga. Terus kalau I itu berarti import, langsung import dari luar. Nah, ini untuk import ini juga selektif. Tidak semua produk bisa diimport ini karena ada kebijakan pemerintah dulu ketika awal-awal Indonesia setelah merdeka itu, eh, ada tokoh-tokoh farmasi saat itu menginginkan eh, jangan import, eh, karena kita harus mendapatkan alih teknologi untuk bisa mandiri di bidang obat. Nah, Indonesia itu termasuk apa ya, berpendapat sangat sangat tinggi ya pendapatnya, jangkauannya gitu, sehingga berkeinginan untuk obat itu dibuat di dalam negeri gitu. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu besar, bahkan kalau di tingkat dunia itu mungkin eh, urutan ketiga setelah Amerika, Cina, dan baru Indonesia. Jadi konsumsinya sangat besar. Jadi tokoh-tokoh farmasi yang mempunyai ide itu tuh visioner betul sebenarnya, ya. Tapi faktanya memang berat, ya. Karena obat itu bukan hanya ketika membuat obat jadi gitu, tapi bahan bakunya juga juga dari mana gitu. Kalau bahan bakunya nggak diproduksi di dalam negeri, akhirnya import sampai sekarang kan. Jadi 99% dari obat itu bahan bakunya diimpor. Ya, semakin tergantung gitu. Semakin berat kita untuk membuat bahan baku, gitu. Kenapa? Karena meskipun penduduk Indonesia itu besar, tapi bahan baku yang harus dibuat sesuai dengan perhitungan apa? Perhitungan eh, break even point gitu.
Jadi kalau memproduksi atau menjual sesuatu itu kita harus memperhitungkan apa yang namanya break even point, atau titik impas ya, titik impas. Jadi membuat obat kalau hanya misalkan membuat 1 ton gitu, ah, habis berceceran di sepanjang eh, alat produksi gitu. Nah, jadi untuk bisa menjual dengan harga yang dan yang seperti tadi itu kan hanya 1 ton gitu, jatuh harganya jadi mahal, tidak bisa bersaing dengan Cina dan India terutama dua dua negara yang. Oh, kita keempat, jadi ada Amerika, ada Cina, ada India yang penduduknya melebihi jumlah penduduk Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi harus memproduksi dalam jumlah yang berpuluh ton gitu. Baru jatuh harganya itu lebih lebih rendah sehingga bisa bersaing dengan negara Cina atau India itu. Nah, ketika kita membuat berpuluh ton, itu konsumsi dalam negeri tidak tidak bisa menghabiskan produk itu gitu. Konsekuensinya untuk bisa survive, eh, berproduksi terus harus ada upaya ekspor, ada upaya ekspor. Nah, ini yang berat, bersaing dengan Cina dan India yang sudah established ya dari sejak lama gitu. Nah, terus akhirnya program tadi ya, program untuk alih teknologi itu juga dunia fantasi ya. Kita kita saya jadi staf farmasi pertama kali itu, tahun-tahun pertama jadi PNS itu saya ditempatkan di kimia. Di kimia kemudian ada persoalan antar sesama gitu kan. Saya harus pindah ke teknologi. Akhirnya di teknologi lah saya lama di sana. Sehingga saya banyak mempelajari tentang industri, terus tapi ketika saya ambil S3 itu minat saya itu di pelayanan, terutama farmasi komunitas. Jadilah saya sekarang ini mau nggak mau berlindung di Departemen Farmakologi dan Farmasi Komunitas. Eh, Departemen Farmakologi dan Farmasi Komunitas awalnya Departemen Farmakologi aja, tapi atas kebaikan Bu, terutama apa, Bu Azizah yang mempunyai yang visioner juga itu, didukung oleh Prof. Urip yang yang sangat baik hati. eh, Departemen Farmakologi ditambah dengan farmakologi dan farmasi komunitas gitu. Nah, terakhir ini yang digit ketiga dengan inisial X ini merupakan obat program yang dibagikan pada masyarakat secara gratis. Misalkan program keluarga berencana. Jadi obat KB itu eh, dibagikan secara gratis ya. Nah, cuman saya pernah menemukan obat program KB yang mempunyai digit ketiga huruf X, oh, rupanya dijual juga gitu. Berarti bocor dari gudangnya BKPN itu ke masyarakat. Memang dijualnya murah sih, tapi kan harusnya kan gratis gitu. Nggak tahu seperti apa tuh. Oke, kita lanjut. Kita sampai jam berapa ya? Izin Prof Jam sampai jam 9.10 Prof. 9.10 ya. Iya Prof. Kalau cerita ini terlalu apa, berlama-lama dicerita. Tapi tadi itu semuanya bermanfaat ya. Eh, Cerita pengalaman, kutipan dari pengalaman. Di buku nggak ada cerita itu.
nggak akan susah didapat. Ya. Seperti digit ketiga itu sangat bermanfaat ketika di lapangan kita menemukan obat yang tercecer. Ya. Jadi kan obat diletakkan di tempatnya masing-masing, tiba-tiba tercecer gitu kan. Terus tercecer, eh, logo obatnya nggak nampak lagi gitu. Nah ini apa nih, obat obat apa nih gitu kan. Nah tapi kita bisa melihat ada registernya di di tengah, ternyata misalkan N gitu. Waduh ini narkotika kan gitu. Narkotika hanya 3 macam. Eh, ada kodein 3 macam, kodipron kodipron ekspektoran ada 4 macam. 7 jenis saja gitu. Sehingga wes terus langsung tahu ini apa. Eh, nah ini sekarang beralih ke obat tradisional. Obat tradisional itu sama juga ya. Jadi ada 2 digit, T itu tradisional, kemudian RLI itu, eh, R dalam negeri, L itu produk lisensi, dan I itu import. Terus suplemen, suplemen itu ada SD, SL, MD, ML. Ada suplemen kesehatan, ada suplemen makanan. Seperti itu nanti dilihat sendiri. Terus kosmetik itu ada kosmetik dalam negeri, import, dan kosmetik notifikasi. Jadi ini kode CA ini kosmetik yang diproduksi di luar negeri, terus luar negeri itu kulon nuwun lah kepada Kementerian Kesehatan untuk memasarkan obat itu di Indonesia, tapi tidak melalui import ataupun melalui mendirikan pabrik di Indonesia gitu. Nah, ini ada keleluasaan, ada ya membantulah si pemerintah Indonesia. Oke, kita kita berikan kode notifikasi. Jadi dengan notifikasi itu sebuah sebuah dokumen resmi gitu lah, bahwa produk ini dibuat di luar negeri tapi dipasarkan di Indonesia secara resmi gitu. Sehingga eh, sehingga eh, pemerintah menjamin, meskipun ini pemeriksaan mutu segala macam dikerjakan di pabriknya di luar negeri, tapi Indonesia karena sudah melihat dokumen-dokumennya, meninjau pabriknya, akhirnya diterima dengan notifikasi gitu. Kemudian masuk ke golongan obat berikutnya, masalah-masalah yang baru. eh Golongan obat, kita melihat lagi yang terbaru dari Undang-Undang 17 tahun 2023. Pada pasal 320 itu membagi atau menggolongkan obat. Yang pertama itu obat resep, atau kita kenal dengan sebutan etikal. Ini eh, terbawa dari luar ini. Etikal itu obat dengan resep. Jadi kalau nanti ada orang obat-obat etikal, itu maksudnya obat-obat yang kelompok obatnya digunakan melalui resep. Terus ada obat tanpa resep, itu sebutannya OTC atau over the counter. Jadi obat-obat yang dipajang di counter-counter depan dari bagian apotek gitu ya. Jadi di counter-counter depan tuh ada obat-obat itu semuanya bisa dibeli tanpa resep. Itu maksudnya. Meskipun sekarang sudah kabur yang pembagian ini, jadi kepatuhan orang itu semakin tipis ya. Karena apa ya? Faktanya di lapangan ini berapa persen apotek itu yang dipunyai apoteker, paling banter 5% dari apotek yang ada di Indonesia ini, paling banter 5% dimiliki apoteker
yang tahu persis peraturan perundang-undangan karena dipelajari. Nah, selebihnya itu pemilik modal, pengusaha. Gitu. Pengusaha tidak belajar sosial farmasi ya, jadi ya itu kejadian di Indonesia. Yang kedua, obat dengan resep itu dibagi menjadi obat keras, narkotika, dan psikotropika. Padahal kalau melihat logonya, narkotik dan psikotropik itu logonya juga logo obat keras gitu. Cuman cuman narkotik dan psikotropik itu mendapatkan pengawasan yang lebih dari obat keras biasa. Sehingga obat keras biasa ini diberi anu juga di lapangan ya, di masyarakat itu diberi juga embel-embel obat keras reguler gitu. Obat reguler. Ini narkotik psikotropik, yang ini obat keras reguler. Ketentuannya obat dengan resep itu diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan sesuai undang-undang. Oke, seperti itu. Kemudian uh, nah, obat tanpa resep itu dibagi dua, obat bebas dan obat bebas terbatas. Jadi masih sama dengan aturan lama. Jadi selain obat bebas dan bebas terbatas, obat keras tertentu lah. Jadi istilah baru nih, obat keras tertentu istilah baru. Itu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep. Nah, jadi ini sebuah posisi yang ditinggikan. Apoteker itu ditinggikan posisinya, yang tadinya tidak boleh menyerahkan obat keras tanpa resep. Ini ada beberapa, jadi obat keras tertentu yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep. Nah, itu sejak lama obat yang kriterianya seperti itu disebut sebagai obat wajib apotek. Itu tahun 80-an ya. Tahun 80-an itu Menteri Kesehatannya sangat, sepertinya ya, sangat hubungannya sangat baik dengan para apoteker senior ya, papan atas lah ya gitu. Sehingga eh, me, menerbitkan beberapa PNK dan KMK dan PM. KMK itu keputusan Menteri Kesehatan, PMK itu peraturan Menteri Kesehatan. Akhirnya lahirlah dua daftar obat wajib apotek. Nah, ini sesuai dengan undang-undang terbaru akan menjadi, sebutannya nanti akan diubah menjadi obat keras tertentu. Nah, ini obat keras tertentu ini juga dulu dalam prosesnya kita mengamankan psikotropik, itu psikotropik itu disebut sebagai obat keras tertentu karena pada saat itu obat psikotropik itu harus dipisahkan dalam lemari tersendiri gitu. Jadi disebut sebagai obat keras tertentu atau OKT, sebutan populernya OKT. Nah, sekarang nama ini akan dipakai untuk menggantikan nama obat wajib apotek. Seperti itu. Oke. Nah, ya kita ikuti definisinya ya. Obat bebas itu golongan obat yang nyaris atau mempunyai risiko dalam penggunaan. Tidak, hampir tidak mempunyai risiko. Hampir tidak. Meskipun ada juga ya, seperti misalkan ketahuan asitosal, asam asetil salisilat. Asam asetil salisilat itu obat legendaris sejak lama sebagai analgetik antipiretik. Tapi ketika dalam sebuah kasus orang yang kesakitan dalam jangka lama menggunakan asitosal ini, ternyata ketika dia ketika luka ya, ada luka di badannya,
Ada juga yang karena pijit-pijit apa eh, apa eh, jerawat gitu. Terus pendarahan pendarahannya tuh tidak berhenti berhenti. Jadi sistem sistem apa darah itu kalau keluar tuh kan terus terus apa ya me- membeku sistem apa itu. Nah itu terganggu gitu. Maka pada saat itu digunakanlah asitosel ini sebagai antiplatelet gitu. Karena penyumbatan koroner jantung itu karena ada pembekuan darah gitu. Jadi sistem pembekuan darah itu eh, terhindar dengan meminum asitosel ini. Maka di apa di pasaran itu ada dua asitosel itu eh, awal mulanya nama bermereknya adalah eh, aspirin. Aspirin. Jadi aspirin itu obat legendaris pertama kali muncul dan sampai sekarang digunakan sebagai analgetik antipiretik. Nah, sekarang ditambah lagi sebagai antiplatelet. Nah, anehnya ya, antiplatelet itu paling tinggi kadarnya itu 100 mili. Sementara yang untuk analgetik antipirektik itu di Indonesia dulu pernah 500 mili. Sekarang kalau nggak salah itu 300 mili. Artinya lebih besar dari yang antiplatelet ya. Tapi eh, aspirin yang untuk analgetik antipiretik itu termasuk obat bebas bebas labelnya hijau. Nah, sementara yang untuk antiplatelet yang kandungannya hanya 100 mili itu menjadi obat keras gitu. Nah, inilah dinamika penggolongan obat juga. Jadi kecuali ditandai dengan bulatan warna hijau dalam lingkaran garis berwarna hitam, dia kan penanda obat bebasnya. Dia mempunyai penanda juga di register registrasinya, digit kedua. Panadol itu label hijau. Tapi ketika Panadol, Panadol itu menjadi Panadol ekstra gitu, menjadi obat label biru ini, Panadol ekstra. Karena apa? Ekstranya itu eh, kafein, jadi tidak bisa dibebaskan lagi. Oke. Terus obat bebas terbatas itu labelnya biru. Nah, ini ditambah lagi tanda peringatan. Tanda peringatan itu ada 6 macam tergantung produknya. Nah, sekarang untuk produk-produk tertentu ada ditambah lagi dengan public warning ya. Jadi ada kotak warna hitam terus ditulisi peringatan-peringatan tambahan gitu. Jadi Indonesia kalau melihat aturan pengamanan obat itu luar biasa. Tapi orang melenggang aja eh, seperti yang dulu apapun dia minum gitu. Sampai sekarang gitu. Jadi kalau apotek itu tidak menjual obat keras yang ada di dalam undang-undang itu, ya tidak survive gitu. Coba aja survei kalau rumahnya dekat Jalan Setiabudi itu datang ke dua apotek yang berjejer tanpa tanpa batas. Jadi di batas dinding aja itu. Itu mau beli apapun ada di situ. Omset dari penjualan obat keras lebih jauh lebih besar dari penjualan obat bebas-bebas terbatas. Nah ini 6 peringatan ya, tergantung dari. Nah di peringatan ini kadang-kadang pasien menjadi takut ini. Ada peringatan itu awas obat keras. Aduh ini obat keras nih nggak berani saya minum. Padahal ketika dia minum obat keras yang sesungguhnya, yang labelnya itu harus dengan resep dokter, dia nggak takut gitu. Aneh kan?
Di peringatan untuk bebas terbatas malah dia takut. Oke, terus ini selanjutnya obat keras. Obat keras itu kalau di luar negeri itu luar Indonesia ya, labelnya tuh POM gitu aja. POM itu prescription only medicine. Kalau di Indonesia harus ada labelnya, harus dengan resep dokter. Jadi penandanya di digit kedua ada dia K, terus ada label peringatannya harus dengan resep dokter, kemudian apa lagi ya? Terus di labelnya itu eh, huruf K berwarna hitam dengan lingkaran garis berwarna hitam juga dengan dasar warna merah. Jadi ada 3 penanda yang menyatakan dia termasuk obat keras. Terus, nah obat keras ini dinamika prakteknya itu berkembang. Seperti misalkan Dexovan sirup itu yang 60 mili itu bebas terbatas, label biru. Tapi ketika dia dikemas pada botol 120 mili itu menjadi obat keras. Labelnya jadi berubah. Demikian juga tablet. CTM itu kalau dikemas dalam strip isi 10 itu bebas terbatas. Tapi ketika kita mau beli CTM dalam pot isi 1000 itu udah obat keras harus pakai resep. Terus diklofenak natrium dikenal dengan Voltaren itu. Voltaren, diklofenak natrium. Ini tablet yang 25 mili itu termasuk daftar obat wajib apotek 2. Jadi bisa dibeli tanpa resep tapi dalam jumlah terbatas dan diserahkan oleh apoteker. Tapi ketika kandungannya 50 mili, dia menjadi obat keras sepenuhnya. Kloramfenikol itu salep kulit dan salep matanya itu menjadi obat wajib apotek dalam jumlah terbatas. Ya. Tapi ketika dalam bentuk sirup dan kapsul menjadi obat keras. Yang ini kan kuasi, ya, jadi tidak tidak masuk ke sistemis. Kalau yang ini kan sistemis menjadi obat keras. Famotidin juga tergantung kandungan obatnya. 10 mili itu bebas terbatas, yang 20 mili itu masih keras. Umumnya obat flu. Jadi pediatrik itu umur di bawah 18 tahun pediatrik. Tapi ketika dia mulai 6 tahun ke atas itu eh, mempunyai perhatian tertentu, terutama pada dosisnya. Jadi kalau obat-obat flu untuk anak-anak itu kita mau cari berapa dosisnya untuk anak saya yang umurnya 5 tahun, nggak ada. Jadi umumnya di bawah 6 tahun itu menurut petunjuk dokter ditulis begitu. Jadi yang tadinya obat bebas terbatas, ketika umur anak itu di bawah 6 tahun itu mendapat perhatian menjadi menurut petunjuk dokter, artinya harus pakai resep. Jadi ketika ada praktikum dulu, kita nggak tahu di kelas yang mana ya. Kita kebingungan cari cari dosis kandungan sirup itu nggak ketemu gitu. Karena di bawah 6 tahun harus dengan resep gitu, gitu ya. Nah, obat wajib apotek itu kalau di luar di negeri-negeri negara maju dan beberapa negara berkembang juga lah ya, itu penandanya adalah farmasi medicine. Jadi ini bisa diberikan oleh apoteker meskipun dia obat keras. Nah ini tadi dapat ada penjelasannya obat keras. Psikotropik ini bersifat berkasat psikoaktif ya, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi yang saya minum itu reaktifan itu
Jadi cak mau lah istilahnya. Apapun berani. Terus stamina juga luar biasa. Nah, seperti ini menyebabkan mental dan perilakunya menjadi berubah. Terus obat narkotik, narkotik ini memang definisinya panjang, bisa dilihat dilihat di peraturan perundang-undangan. Nah, tambahan dari penandaan untuk narkotik itu tanda silang, tanda medali silang berwarna merah. Kecuali penandaan sebagai kecuali penandaan sebagai obat keras, ada tambahan tanda medali silang berwarna merah. Oke. Nah, ada tambahan yang keluarnya bukan dari Kementerian Kesehatan, tapi dari Badan POM. Ya. Ada obat-obat tertentu, itu dari Badan POM. Obat yang bekerja di susunan saraf pusat, tapi tidak termasuk narkotika dan psikotropika, gitu. Yang banyak disalahgunakan, sering disalahgunakan. Maka mengalami pengawasan yang ketat seperti psikotropik. Ada 6 macam ini. Terakhir masuk itu dextromethorphan. Jadi sekarang kita mencari obat batuk dextromethorphan dalam tablet itu sudah nggak akan dapat lagi di pasar. Gara-gara masuk ke golongan obat-obat tertentu. Meskipun labelnya tetap biru ya. Prekursor farmasi. Prekursor itu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk dibuat sebagai obat jadi. Nah, ini prekursor ini uh, mempunyai ciri-ciri yang namanya juga prekursor, jadi bahan pemula itu bisa diubah oleh orang-orang yang tidak berperilaku baik menjadi bahan-bahan yang sifatnya psikoaktif tadi. Nah itu uh, di pasaran epedrin itu berupa tablet, ya. Terus pseudoephedrine dan fenilpropanolamin itu juga berupa tablet ini atau kapsul ya tergantung dari pabriknya untuk obat flu ya, obat flu. Nah ini termasuk psikotropik, termasuk prekursor. Terus ada yang obat keras. Jadi yang ephedrine ini obat bebas terbatas kalau nggak salah dulu. Terus pseudoephedrine dan fenilpropanolamin itu bebas terbatas juga. Uh, karena dia termasuk prekursor jadi diawasi lebih ketat. Terus yang obat keras itu ergotamin, ergometrin ini untuk proses melahirkan uh, anti pendarahan. Terus potasium permanganat ini bahan baku. Jadi ini dulu sering disediakan di apotek karena dokter sering meresepkan kita disuruh membuat larutan potasium permanganat KMNO 4. Itu uh, jadi ya kita buat 1 liter isinya 2,5 gram, berarti 2,5%. Untuk sakit kulit ya, jadi bagian yang bermasalah direndam dalam potasium permanganat, prekursor. Kemudian, nah ini penandaan secara lengkap. Jadi ada medali silang berwarna merah, K dalam latar merah, biru dalam lingkaran hitam, hijau dalam lingkaran hitam. Jadi 1 sampai 5 itu obat dengan resep, 1, 2 di bawahnya tanpa resep. Ini contoh-contoh penandaan itu
yang saya lihat langsung barangnya gitu. Nah, jenis kecuali golongan obat, ada jenis obat. Jenis itu eh, terdiri obat itu kan awalnya obat paten karena dibuat ketika pabrik itu riset terus mendapatkan molekul obat baru yang diakui oleh kalau dunia yang paling top ya FDA. FDA memberikan lisensi atau paten ya, paten. Paten itu berkisar 20 tahun. Jadi pabrik yang menemukan obat baru ini dikasih paten, dia berhak berkegiatan komersial terhadap obat itu gitu. Nah, itu pemain tunggal. Jadi tidak ada saingan. Nah, obat paten ini kalau dibanding dengan obat yang sudah habis masa patennya itu eh, terpautnya terpaut harganya sangat jauh karena paten itu menemukannya itu melalui riset dalam jangka yang lama gitu ya. Terus biayanya luar biasa. Pernah pernah pakar farmasi Indonesia itu menggambarkan menemukan satu pasien itu biayanya lebih kurang biaya pemerintah selama 1 semester. Bayangkan 1 semester pemerintahan itu berapa berapa triliun gitu, rupiah ya. Kalau kalau dolar masih bilangan miliar. Gitu. Nah ini paten. Jadi, mendapatkan lisensi lebih kurang 20 tahun tergantung obatnya. Terus yang kedua itu setelah patennya habis, ini menjadi generik. Artinya semua masyarakat boleh membuat itu sebagai kegiatan komersil. Terus, nah ini jaraknya jauh nih, jarak harganya jauh. Sehingga para pengusaha, para pemilik modal itu mempunyai peluang. Kalau saya membuat obat generik yang saya beri merek, itu saya bisa memberi harga di bawah paten, tapi dia jauh di atas obat generik. Namanya obat generik bermerek. Jadi ketiga nama ini ada di Undang-Undang Kesehatan yang baru. Jadi waktunya tinggal. Nah ini contoh, ini saya ambil di ISO tahun 2007. Kalau generiknya amoksisilin, itu patennya atau originatornya itu namanya amoksil, bikinan Beecham Inggris. Eh, Harganya 2.850 per kapsul. Waktu itu bentuk patennya kapsul. Nah, terus setelah masa patennya habis menjadi generik. Jadi generik di Indonesia itu didorong waktu itu ya dengan menggunakan logo, maka namanya generik berlogo. Itu harganya cuma 485. Jadi seperenamnya ya. Kira-kira seperenamnya. Terus atas seperlima, seperlima lebih. Nah, terus muncullah generik bermerek gitu. Kalau amok amoksil itu masih paten, kemudian amoksisilin generik, terus generik bermereknya contohnya tadi kalmoksilin, generik amoksisilin dari Kalbe atau amoksan, generik bermerek amoksisilin dari Sanpi. Demikian seterusnya nih. Lalu bahan alam, saya rasa selintas saja dibaca sendiri. Ada jamu, ada obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Ada 3 level. Jadi eh, paling grade-nya paling rendah itu jamu karena tanpa tanpa standarisasi material. Terus obat herbal standar udah mulai di standarisasi. Kalau yang di atas satuannya mungkin 1 lembar
satu genggam, satu sumputan gitu. Kalau ini sudah standarisir ya, di penetapan kadarnya ada. Terus fitofarmaka itu sudah melalui uji klinis, tidak hanya praklinis tapi uji klinis dengan manusia. Penandaannya juga dibedakan dengan 3 gambar ini. Kemudian kriterianya juga seperti di bawah ini, nanti dibaca. Kemudian jamu ureanya seperti ini, jamu ureanya seperti ini. Terus silver terstandar itu seperti ini, nanti dibaca. Terus yang menarik itu fitofarmaka. Fitofarmaka yang booming beberapa tahun yang lalu itu apa itu? Stimuno. Ini eh, hasil karya apoteker ini. Hasil karya apoteker yang tugas pemerintahannya itu dia di farmasi kedokteran. Farmasi kedokteran Universitas Sriwijaya. Bisa ditebak nih, Universitas Kedokteran di Sriwijaya, itu kan ada di Palembang. Jadi pabrik obat yang beken yang terletak di Palembang itu apa ya? Orang yang tinggalnya di Palembang kan pasti tahu ya, Dexamedica. Dexamedica itu yang mempunyai fitofarmaka ini namanya Stimuno dan itu sangat booming. Pada saat itu semua dokter yang meresepkan antibiotik selalu disertai dengan Stimuno itu. Fitofarmaka sekitar 10 jenis di Indonesia sudah dipunyai gitu. Tapi yang paling booming ya ini Stimuno. Ada satu lagi tapi termasuk obat keras ya, satu lagi. Yang kerjanya di otak apa ya? Lupa. Nah, ini posisi apotek pada era BPJS itu mengalami perubahan. Jadi pada tahun 2004 itu lahir Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, salah satu jaminan sosial nasional itu kesehatan. Ya. Lahir tahun 2011 itu BPJS, kemudian BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terus BPJS Kesehatan itu lahir JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Yang kita kenal kartunya KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat. Ini lahir mulai beroperasi Januari 2014. Saya sangat ingat ini karena pada tahun 2014 itu kami bertiga, saya, Pak Hari dan Bu Nisa. Bu Hari Nisa itu mendirikan apotek pendidikan di rumah sakit USU gitu. Nah, kita sudah bersemangat luar biasa, tiba-tiba masuk, tiba-tiba mulai berlaku tuh JKN KIS ini. Nah, pasiennya udah langsung bermigrasi ke BPJS. Ditinggalkanlah pelayanan-pelayanan konvensional, termasuk dokter praktek mandiri, ya di rumahnya masing-masing itu pada tutup semua karena pasiennya bermigrasi ke BPJS. Pasien bermigrasi tadi kan, nyaris tidak ada lagi dokter praktek mandiri. Terus nyaris tidak ada lagi resep dokter masuk ke apotek. Jadi menjadi barang langka ya, di apotek.
Terus pasien melakukan pengobatan sendiri. Nah, kita menangkap atau menjaring nih, pasien yang melakukan pengobatan sendiri untuk penyakit ringannya dan ya penyakit ringan terutama. Karena kalau hanya penyakit ringan saja ngapain ngantri luar biasa gitu. Dari skenario yang terjadi itu pasien itu yang tadinya ke praktek dokter menjadi tidak muat lagi karena penuh penuh kemudian itu tadi untuk yang penyakit ringan dia ke apotek terus di samping melayani obat-obat untuk penyakit ringan apotek ini juga melayani swamedikasi vitamin suplemen terus obat-obat simptomatis sesuai kebutuhan gitu. Jadi masih punya peluang untuk bisa hidup. Bayangkan kalau ini tidak punya peluang hidup, apotek tidak eh, tidak mempunyai break even point yang bagus, bagaimana apoteker mau digaji sesuai dengan sesuai dengan marwahnya gitu kan. Nah, wajah farmasi digambarkan dan ini produk elektronik dari Singapura. Singapura itu ada sebuah universitas yang mempunyai fakultas farmasi klinis dan teknologi farmasi. Seperti kalau ITB kan ada departemen farmasi klinis dan farmasi departemen apa ya? Pokoknya tidak seperti kita hanya sebagai mata kuliah aja gitu. Di sana departemen. Nah, ini produk farmasi klinisnya itu wajah apoteker ya, ada di mana-mana, tergantung dari tempat prakteknya gitu. Nah, ini kita bicara farmasi klinis. Eh, Semuanya itu menuju ke hasil terapi optimal dengan sarannya masing-masing sesuai dengan sarana, gitu ya. Nah, yang kita bicara adalah community farmasi. Ini terlalu kecil untuk dibaca nih, nggak bisa dibaca. Saya tidak bisa baca. Terus ini saya terjemahkan menjadi yang tadi nggak terbaca itu isinya seperti ini. Nah, kita lihat eh, melayani resep dokter itu ada di paling bawah. Dari di negara maju itu sudah sejak lama tidak melayani resep dokter. Ya. Eh, Guardian, terus apa lagi ya? Yang di supermarket di ring road ini apa namanya itu ada juga apotek yang menyelenggarakan menyelenggarakan apa atau menata konternya itu lebih baik over the counter gitu. Obat resepnya ada di dalam. Tapi ya akhirnya kan obat generik, semuanya obat generik ya. Nggak berani bermerek. Kalau masuk ke bermerek, bayangkan tuh setebal isu jumlah obatnya harus disediakan. Jadi menangani penyakit ringan, terus konseling tentang berbagai hal, termasuk berhenti merokok dan pengaturan berat badan, nasihat penggunaan suplemen dan vitamin. Jadi ini pekerjaan farmasi komunitas sekarang tuh faktanya seperti ini. Oke, pas waktunya kurang 5 menit lagi, kalau memberi kesempatan kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Saya tepat di 9.10 tuh pindah ke kelas lain ini. Oke, kalau nggak ada kita stop share supaya saya punya 5 menit istirahat sarapan. Tadi nggak sempat sarapan. Eh, Kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin anu ya, kalau
kalau memungkinkan ya memang tatap muka. Tapi tergantung mahasiswa lah kesepakatannya gimana. Mau tetap online atau tatap muka nanti dirundingkan ya. Eh, ya, kita ketemu Kamis depan. Selamat pagi menjelang siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saya Prof. ya pagi saya live duluan 1, 2, 3.